Pertanyaan yang bagus tadi itu adalah pertanyaan apa itu najis? Apa itu najis? Pertanyaan bagus kedua, apa bedanya najis dengan hadas? Apa bedanya najis dengan hadas? Oke, najis itu bisa dibilang kotoran juga ya, benar. Berarti itu cara pengertiannya adalah contoh. Dia memberi pengertian dengan cara mencontohkan. Apa itu najis? Kencing, apalagi feses atau fases, Linda? Feses, apa nih feses? Kotoran. Dan najis itu tidak harus dari manusia. Najis itu tidak harus dari manusia. Termasuk najis juga bangkai. Nah, dan apa yang terjadi ketika manusia bernajis atau terkena najis? Dia tidak boleh karena syaratnya sholat itu bersih dari najis. Oke. Nah, tapi najis tidak membatalkan wudhu. Najis tidak membatalkan wudhu. Jadi, misalnya Zahra Wusto 1 ngelamun tapana jatoi taiknya toke sebesar helikopter. Contoh sembarangku saya Pak, contoh Ji. Nah, dalam keadaan Zahra sudah berwudu, apakah batal wudunya gara-gara nak kena tai? Tidak, cuma dia harus membersihkan dulu baru boleh sholat. Dibersihkan dulu baru boleh sholat. Nah, misalnya hari ini tidak punya sendal kasihan, jalan mainjak tai kucing sebelah kanan, tai ayam sebelah kiri, tai kambing tangannya, kenapa bisa biar mi? Batal wudhumu hari ini? Mainjak tai ayam batal wudhu tak? Masa? Oh ya, karena itu namanya najis. Najis itu intinya biasanya berbentuk fisik. Ada fisiknya. Najis itu ada fisiknya. Air kencing, apalagi darah, bulu kucing. Kucing. Oke, bedanya sama hadas. Hadas itu cuma terjadi sama manusia. Kalau tadi najis bisa terjadi, bisa terproses najis itu datangnya dari hewan. Tapi kalau hadas itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, dan hadas itu fiil. Hadas itu perbuatan. Hadas itu perbuatan. Nah, proses BAB itu membuat hadas. Agak aseng BAB. Titako. Proses BAB itu membuat hadas. Yang keluar ketika BAB itu namanya najis. Itu namanya najis. Gara-gara berak ki itu yang membuat batal wudhu. Yang keluar ketika berak, meskipun yang keluar Lamborghini atau Lisa Blackpink, contoh, bukan kau Semarin ke saya apa contoh Ji? Itu namanya najis. Atau boleh jadi yang keluar ketika BAB itu bukan najis, yaitu benda mutanajis, hanya bercampur dengan najis. Contohnya, misalnya Kilmi mencuri jagungnya orang. Nah, makan ternyata itu jagung Linda yang tanam. Nah, doakan Linda, semoga berak jagung. Betulan waktunya berak yang keluar taiknya berbentuk jagung satu langsung sama tulang-tulangnya. Contoh. Maka jagung itu ketika ditanam dia tumbuh, namanya bukan tai, tapi benda mutanajis yang bercampur terkena dengan
bukan najis. Karena benda yang najis tidak bisa disucikan. Bisa disucikan tai, selamanya akan jadi tai meskipun dua laut mutaruh metumpai air. Nah, oke, selesai ini perbedaannya najis sama hadas. Masih ada yang mau ditanyakan? Berani bertanya ya. Berani bertanya. Jangan cuma berani joget TikTok, itu yang seharusnya kalian tidak berani. Buka aurat, jangan berani seperti itu. Apa? Bersentuhan dengan laki-laki termasuk najis atau hadas? Hadas, itu perbuatan. Bilang kata di najis benda, berarti mau kira najis laki-laki, sama iya kita, Ji. Ya. Oke. Berani bertanya ya, untuk masalah agama, Nabi pernah memuji perempuan-perempuan sahabat Ansor. Apa itu sahabat Ansor? Siapa yang dimaksud sahabat Ansor? Apa itu sahabat Ansor? Nabi pernah memuji perempuan-perempuan sahabiat-sahabiat dari kalangan Ansor. Apa itu Ansor? Oke, orang Madinah yang masuk Islam. Nah, karena kenapa mereka tidak malu bertanya atau mengungkapkan sesuatu tentang keagamaan. Kalau ada mau natanyakan betul. Karena kemaslahatan agama. Jangan cuma berani joget TikTok saja. Sudah Mi? Tidak kusuka dipegang. Lebih. Mana Mi? Oke. Dan hadas terbagi 2, najis terbagi 3. Hadas terbagi 2. Hadas kecil dan hadas besar. Mana salah satunya contoh hadas kecil? Bersentuhan, tiboti. Apa sih tiboti? Yo. Apa bahasa ulu Mandanya? Bukan, tiboti ya. Oke. Ya mau. Contohnya tadi kencing, BAB, BAC, Bung RC BAK. Apalagi bersentuhan. Apalagi Linda? Hadas kecil. Oke, sudah. Enggak, itu nanti bicaranya najis. Ini baru hadas. Kalau hadas besar itu setelah selesainya haid, bukan haid. Kalau lagi haid kok, enggak cocok. Anda sedang hadas besar. Untuk membersihkannya setelah selesai haid. Hadas besar setelah berhubungan suami istri. Keluarnya mani bagi laki-laki ataupun perempuan meskipun tidak dalam keadaan berhubungan suami istri. Apalagi melahirkan, nifas, mati. Oke, kalau najis itu dibagi 3. Najis kecil, najis tengah-tengah, sedang, dan najis berat. Najis kecil itu cuma 1. Itu tadi Nabi bilang, kencing anak bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Air susu ibu. Bagus sekali bahasa Indonesia itu ibu. Kalau bilang ke ummi, berarti apa singkatannya? Astagfirullahaladzim. Ya, singkatannya menjadi agak lain. Jadi bagus memang ASI, air susu ibu. Kalau mau panggil ke ummi, astagfirullahaladzim. Kau tuh bilang, bukan saya. Mati tidak ngerti. Bagus. Lebih baik tidak ngerti ya. Jadi kalau mama berarti ASM.
Telat. Oke. Anak bayi laki-laki, syaratnya laki-laki. Laki-laki tuh? Di bawah umur 2 tahun kencing, itu namanya najis. Apa bahasa Arabnya? Mukhaffafatun. Najis ringan. Kalau tadi Nabi bilang Linda cukup dipercikkan, itu kayaknya masih agak salah Linda. Langsung dipercikkan saja. Tidak butuh dihilangkan dulu benda najisnya. Hilangkan saja dulu benda najisnya. Baru dipercik-percik saja. Percik-percik saja. Nyem tuh gara-gara sebatu tengah malam. Umur 2 tahun yang asupan gizinya hanyalah ASI. Kalau dia panggil ibu, bukan mama atau bukan ummi. Oke. Sekarang langsung ke najis besar. Najis besar itu ada 2. Apa itu? Mufradnya abwab ketika dijar. Mufradnya abwabun ketika dijar. Mufradnya abwabun ketika dijar. Apa? Babi. Biar mesebut babi pakai bahasa era. Aduh. Sama salah satu temannya Ashabul Kahfi yang 4 kakinya. Apa? Iya, oke. Guguk. Kenapa diharamkan? Kenapa cuma anjing dengan babi yang najis besar? Ya, itu namanya ketentuan dari Allah. 1. Kedua, di sisi medis, di sisi insting bertahan hidupnya juga babi, itu untuk di beberapa kalangan menjijikan. Kenapa? Cari tahu sendiri. Dan kalau babi itu tidak ada lehernya. Ada lehernya babi Linda. Kepala langsung badan. Jadi cara gereknya juga. Tapi kenapa ya? Jangan nih. Pertanyaannya Linda. Pertanyaannya Mitra. Tapi kenapa ada kuliah artis memegang anjing? Hey, najis itu tidak menyebar ketika sama-sama kering. Meskipun itu gugut. Asa gugut? Dan babi meskipun. Dan yang penting sama-sama kering. Tidak ada perantara menjadi kena najis juga kita. Yang penting kering. Cuma demi hati-hati yang dibolehkan cuma di bagian kepala. Salah satu pendapat cuma di bagian kepala. Kenapa cuma di bagian kepala kalau anjing? Karena dia tidak bisa menjilati kepalanya sendiri. Dan kita tidak disuruh membenci ya. Ini cuma bicara dia itu najis, titik. Bukan berarti asal melihat kok anjing langsung melempar batu. Ya, beda cerita kalau dikejar. Ya, bersyukur Ki akhirnya ada yang pernah mengejar Ki. Ada yang pernah kejar-kejar kita. Meskipun hanya sebatas dia yang begitu ya. Dan kan dibilang dalam hadis itu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika ada guguk di dalam rumah atau patung dalam kurung lukisan atau foto. Ya, beda cerita itu.
Makanya langsung bilang ke tadi patung sama guguk. Itu asal asbabul wurudnya hadis itu Hasan Hussein bawa pulang anjing ke dalam rumah. Makanya Jibril tidak mau nongkrong ke rumahnya Nabi Tak. Karena cucunya Hasan Hussein mainannya adalah anak guguk. Anak pinaka. Itu bahasa halus sekali itu kata-kata pinaka. Ilah pinaka. Tetap kasar deh ya pinaka. Tahu pinaka Hardina? Warek. Itu ya bahasa di bawah itu pinaka. Agak halus sedikit kalau bagus penempatannya. Sampai mana tadi? Dan ini yang ditanyakan. Jadi saya punya teman orang luar negeri. Pernahkah ngobrol sama-sama, dia bilang, Ihsan, kenapa orang Islam benci anjing? Dia bilang begitu. Dia bilang benci anjing. Walaupun anjingnya dia yang bilang, ini pernah nak gigit kak? Untungnya cuma celana aku nak kena. Toalip bencinya begitu apa digigit. Nah, dia dibilang kak, bahasa benci itu terlalu kasar, kasar. Kita cuma punya hukum ketika berinteraksi dengan anjing dan babi. Ada hukum di dalamnya ketika berinteraksi. Bukan anjuran untuk membenci. Salah satu nawa-nawaku, apa nawa-nawa? Angan-anganku kalau sudah kaya sekali kak, punya 7 istana, mau ke pelihara anjing kecil. Aku suka sekali melihat anjing kecil. Kalau najis kalau najilat tinggal bersihkan. Ada caranya. Mana caranya? 7 kali dibasuh, salah satunya dicampur pasir. Bukan sudah 7 kali kena air, baru 1 kali pasir. Salah satu dari 7. Kata 7 itu ketika menjadi bersih. Ditambah kelipatan ganjil ketika belum bersih. Ketika belum bersih 7 kali. Berarti kalau belum bersih 7 kali menjadi berapa? Bilangan ganjil. Sambelang. Kalau masih belum 11. Oke. Dan kata-kata campur pasir, kalau banjir sungai di kampungmu, warna apa biasanya? Coklat atau orange? Keruh. Itu hitungannya sudah bercampur dengan pasir. Anda tinggal konyok-konyok saja di situ 7 kali, hilang. Hilang. Karena hitungannya sungai yang dalam keadaan kena hujan banyak, banjir menjadi bercampur, warnanya berubah, itu dihitung bercampur dengan pasir. Oke. Selesai ini juga jawabannya Yanu. Alasan anjing dan babi najis sudah. Skepo, kalau Anda baca kitab, di zamannya Nabi Musa, kalau kena najis, baju kena najis, itu bajunya harus dipotong. Tidak bisa dibersihkan. Di zamannya Nabi Musa. Torimu Nabi Musa. Berarti banyak bajunya. Di zamannya Nabi Adam, kalau mau bertobat harus ke Mekah. Kau dimanapun Anda berada bisa bertobat. Tobat kau Linda supaya gampang masuk ilmu. Ya Allah, ampuni dosa gosipku ya Allah. Dosa file ya Allah. Dari hikmah, masih ada bekas darah haid walaupun sudah dibersihkan. Meskipun sikat kawatnya tukang napaki terus. Masih ada juga. Meski laundry sampai 200 kali, cuci kering lipat, setrika juga. Nah, ya jadi caranya kayak mana? 3 unsur najis itu memiliki 3 unsur. Warna, apalagi
bau, rasa. Iya ya. Makanya sunnah wudhu itu 3 pertama tangan. Itu Anda merasakan air. Kedua, rasa. Memasukkan di mulut. Ketiga, hidung. Mencium aromanya. Itu salah satu hikmah kenapa wudhu. Salah satu hikmah. Salah satu alasan kenapa wudhu itu tangan dulu, mulut, baru hidung. Supaya dirasakan dulu. Kedua, dicap. Ketiga, diudu. Diudu. Apa sih diudu, Linda? Diuhu. Dihirup deh. Maka ketika hanya tertinggal satu, yaitu warna, sudah susah payah segala jenis cara dilakukan, tidak bisa hilang, maka makfu. Apa sangat makfu? Dimaafkan. Oke. Kumaafkan Ki. Makfu. Darah termasuk najis yuk. Najis ringan bulu anjing. Pokoknya kalau asalnya dari anjing mau mengakai najis. Nah, najis meskipun mantannya. Kita masuk ke sarapa. Itu tadi Linda, kenapa tanyakan kok Aisyah? Aisyah An-Naum. Ya. Cara timbangnya, ilmu baru cara timbangan mazid, isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul, itu tidak ditambahkan jamak taksir. Tidak ditambahkan jamak taksir. Jadi tinggal mu timbang mukhaffafun, mukhaffafani, mukhaffafuna, titik. Mufrad perempuan, mukhaffafatun, mukhaffafatani, mukhaffafatum. Habis. Nasab jar. Mukhaffafan, mukhaffafin, mukhaffafaini, mukhaffafina. Mufrad perempuan, mukhaffafatan, mukhaffafatin, mukhaffafataini, mukhaffafatin.